Waduh, bayangin aja, ondel-ondel Bacep yang gelarnya udah panjang kayak kereta api, SC, STRMAT, AMD PDI, AMASY, APGYOD. Tiba-tiba bengong mikir, udah berapa tahun sih gua kuliah? Kok masih pengen lanjut lagi S2 astronomi biar punya MSc? Bukannya capek, malah semangatnya makin membara kayak roket mau lepas landas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Semoga hari ini kalian sehat, bahagia, dan banyak rezeki. Jangan lupa untuk tekan tombol like-nya, tulis komentar kalian, dan subscribe channel ini supaya kita makin rame ngobrolin kisah seru ondel-ondel. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita akal dan ilmu pengetahuan. Yuk tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar. Mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi, semangat belajar itu nggak ada batasnya. Bahkan walau gelar udah kayak nomor seri handphone. Tuliskan juga kalian dari daerah mana, biar kita saling kenal satu sama lain. Tonton video ini sampai selesai, karena di akhir akan ada satu pertanyaan. Kalau jawabannya benar di kolom komentar, akan ada hadiah yang bakal diumumkan di penutup. Malam itu kampus terlihat lengang. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali bunyi sepatu mahasiswa yang baru pulang dari kelas malam. Di sudut gedung fakultas, lampu perpustakaan astronomi masih menyala terang, memantulkan cahaya kekuningan yang hangat keluar jendela. Dari luar, bayangan rak buku tinggi tampak seperti deretan menara langit yang menyimpan rahasia alam semesta. Di salah satu meja dekat jendela itu, duduklah sosok yang tidak biasa, ondel-ondel Bacep. Tubuhnya besar, kepalanya khas dengan wajah bercorak Betawi yang mencolok, tapi kali ini dia tidak sedang menari diiringi tanjidor atau menghadiri hajatan. Kali ini, Bacep duduk diam, serius, dengan tatapan mata yang dalam seolah sedang mengamati lubang hitam di ujung galaksi. Di depannya terbentang meja kayu panjang yang penuh dengan tumpukan buku dan kertas. Ada buku sejarah astronomi Islam, ilmu falak lanjutan, kosmologi untuk pemula, atlas langit malam, sampai majalah ilmiah bertema astrofisika terbaru. Tumpukannya menjulang tinggi, hampir setinggi wajahnya yang memang besar itu. Sesekali, Bacep mencondongkan badan, membuka halaman demi halaman sambil menggumam sendiri. Kalau begini, perhitungan arah kiblat bisa dipadukan sama software prediksi hilal digital. Wah, keren banget ini kalau dijadiin tesis. Tangannya yang besar memegang pensil mekanik, mencatat ide-ide kilat di kertas coretan yang sudah penuh dengan diagram orbit planet, garis bujur lintang, dan sketsa kecil teleskop. Tapi di tengah keseriusan itu, ada momen kocak yang membuat suasana tak terasa tegang. Saat sedang menulis, Bacep tiba-tiba berhenti, menatap kosong ketumpukan kertas, lalu bergumam pelan. Bentar, gue udah kuliah berapa tahun ya? Kok kayaknya lama banget? Dia lalu menghitung dengan jari. Mulai dari kuliah D3 dulu, lanjut D4, lalu S1, sampai gelarnya berderet-deret, STRMAT, SC, AMD PDI, AMASY, APGYOD. Begitu sampai di ujung hitungan, dia sendiri sampai ngakak kecil. Waduh, nama gue kalau dicetak di undangan wisuda bisa sampai melingkar kayak gelang. Saking panjangnya, kalau dicetak di kartu nama, bisa bikin kartu nama itu jadi 2 halaman. Bacep kemudian meneguk kopi yang mulai dingin. Di meja, ada gelas besar bergambar rasi bintang Orion, hadiah dari salah satu dosen pembimbingnya dulu. Wangi kopi bercampur dengan aroma kertas buku tua, membuat suasana semakin syahdu. Tapi nggak apa-apa, ujarnya sambil tersenyum, ilmu itu nggak ada matinya. Kalau bisa lanjut S2 astronomi, MSc, pasti makin seru. Gue bisa nyambungin ilmu falak klasik sama teknologi observasi modern. Wah, bayangin kalau tesis gue jadi rujukan anak-anak kampus nanti, keren banget. Tatapannya menerawang keluar jendela, ke arah langit malam yang bertabur bintang. Bulan sabit tampak menggantung manis, seolah ikut mendengarkan mimpinya. Di rak buku belakangnya, deretan astrolab kuno dalam kotak kaca terpajang rapi, sebagian replika, sebagian asli koleksi fakultas. Bacep bangkit sebentar, mendekat, lalu memandangnya sambil mengangguk-angguk.
Dulu para ilmuwan muslim kayak Al-Batani, Al-Biruni, sama Al-Zarqali pakai alat beginian buat menghitung posisi benda langit. Gila sih, presisi mereka tuh udah kayak astronom zaman sekarang. Padahal belum ada komputer. Kalau gue bisa ngulik ini buat tesis, pasti dosen pembimbing langsung semangat bimbinginnya. Dia lalu kembali duduk, menulis di catatannya, tesis, integrasi metode observasi tradisional dan modern untuk penentuan waktu dan arah kiblat. Tulisan itu ia lingkari besar-besar. Di sisi meja, ada juga miniatur observatorium kuno dari Maraga yang terbuat dari kayu, lengkap dengan menara tinggi dan kubah. Sambil memutar-mutarnya, Bacep tersenyum sendiri membayangkan kalau suatu hari dia bisa berkunjung langsung ke lokasi bersejarah itu, atau minimal ikut seminar internasional tentang sejarah astronomi. Kayaknya seru kalau sambil riset gue sekalian jalan-jalan ke Andalusia. Siapa tahu ketemu sama dosen-dosen top dunia. Bisa foto bareng di depan teleskop gede, terus upload ke Instagram dengan caption, Bacep Goes Interplanetary. Waktu berjalan, jam di dinding menunjukkan pukul 22.30. Perpustakaan mulai sepi, tinggal beberapa mahasiswa yang sibuk mengetik tugas. Tapi Bacep tetap tekun, matanya berbinar setiap kali menemukan informasi baru. Bahkan, ketika menemukan diagram gerhana matahari dari manuskrip kuno abad ke-11, dia sampai menepuk meja pelan sambil berbisik, ini dia, bahan buat pembahasan di bab 3 nanti. Semangatnya seperti bahan bakar roket yang baru diisi penuh. Tak terasa, tumpukan kertas catatan di sampingnya sudah setebal buku tulis baru. Coretannya penuh dengan humor khas Bacep, seperti gambar bulan berkumis atau planet Mars dipakaikan kopiah. Tapi di balik lucuannya, semua itu penuh data ilmiah yang rapi. Dia memang punya bakat unik, memadukan penjelasan sains yang rumit dengan sentuhan humor, sehingga orang awam pun bisa paham. Ilmu itu harus bikin orang senyum, katanya suatu kali. Kalau belajar astronomi tapi mukanya tegang kayak lagi ujian SIM, ya susah masuknya. Ketika satpam kampus lewat untuk mengingatkan bahwa perpustakaan akan tutup sebentar lagi, Bacep buru-buru merapikan bukunya. Tapi sebelum pergi, dia menatap lagi meja kerjanya, seolah berjanji, besok gue balik lagi. Gue nggak mau cuma punya gelar panjang, tapi juga punya karya yang bisa dibanggakan. Dengan langkah mantap, ia keluar dari perpustakaan, meninggalkan cahaya lampu yang perlahan dipadamkan, dan malam yang tetap dihiasi bintang-bintang. Dalam hatinya, tekadnya sudah bulat, S2 Astronomi, MSc, adalah tujuan berikutnya, dan ia akan menggapainya dengan cara yang seru, penuh tawa, dan pastinya bermanfaat. Pagi itu, aula utama kampus sudah dipenuhi suasana sibuk. Para mahasiswa, dosen, dan tamu undangan mulai berdatangan untuk menghadiri seminar sejarah astronomi Islam dan relevansinya di era digital. Spanduk besar berwarna biru gelap bertuliskan judul acara terpampang di panggung, dengan gambar latar berupa peta langit abad pertengahan yang dihiasi aksara Arab kuno. Di depan panggung, meja panelis berjajar rapi dengan mikrofon dan botol air mineral. Di belakang, layar proyektor raksasa menunggu untuk menampilkan presentasi para pembicara. Dari pintu samping, muncullah sosok yang langsung mencuri perhatian. Ondel-ondel Bacep, dengan kostum batik resmi warna coklat keemasan, melangkah masuk sambil membawa pointer laser di tangan kanan dan map tebal di tangan kiri. Penampilannya unik, perpaduan antara keseriusan akademis dan aura khas ondel-ondel Betawi yang meriah. Beberapa mahasiswa berbisik-bisik sambil menahan tawa, waduh, pembicara kita hari ini beneran Bacep? Gelarnya aja kayak nomor katalog buku. Sementara itu, dosen senior di barisan depan tersenyum, sudah terbiasa dengan gaya eksentrik Bacep. Ketika namanya dipanggil untuk naik ke podium, Bacep berjalan mantap, sambil sedikit mengangguk memberi salam kepada audiens. Sesampainya di depan, ia memegang mikrofon, lalu membuka presentasinya dengan kalimat yang langsung mencairkan suasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nggak cuma bicara tentang bintang di langit, tapi juga bintang-bintang masa lalu, para ilmuwan muslim yang karyanya masih bersinar sampai sekarang. Audiens langsung memberi tepuk tangan hangat. Slide pertama muncul di layar, potret Al-Batani, sang astronom besar dari abad ke-9, dengan latar ilustrasi observatorium kuno. Di bawahnya tertulis, Bapak Trigonometri Modern. Bacep menjelaskan dengan gaya santai, Al-Batani ini kalau zaman sekarang mungkin udah punya channel YouTube sendiri,
bahas cara menghitung arah kiblat pakai drone. Para mahasiswa langsung tertawa, sementara dosen di barisan depan mengangguk setuju. Bacep melanjutkan dengan menunjukkan peta bintang yang dulu dipakai Al-Battani untuk menghitung panjang tahun matahari dengan akurasi yang luar biasa, bahkan lebih akurat dari kalender yang dipakai Eropa saat itu. Slide berikutnya menampilkan Al-Biruni, lengkap dengan ilustrasi dirinya sedang mengukur keliling bumi menggunakan tongkat bayangan matahari. "Nah, ini Al-Biruni," kata Bacep. "Beliau kalau hidup di era sekarang pasti udah jadi bintang tamu di acara sains televisi internasional. Kebayang nggak? Dia bisa ngukur keliling bumi cuma pakai tongkat dan otak encer. Gue kalau disuruh ngukur, paling cuma dapat keliling meja makan." Ruangan kembali riuh oleh tawa. Tapi di balik humornya, penjelasan Bacep tetap terstruktur. Ia memaparkan metode yang dipakai Al-Biruni, lengkap dengan ilustrasi, dan mengaitkannya dengan teknologi GPS modern. Kemudian muncullah Slide Al-Zarqali, atau dalam literatur barat dikenal sebagai Arzachel, sang pembuat astrolabe universal. Gambar alat astronomi itu terpampang jelas di layar, memantulkan kilauan logam kuno. "Al-Zarqali ini keren banget," kata Bacep sambil menunjuk gambar. "Dia bikin alat yang bisa dipakai di berbagai garis lintang. Kalau zaman sekarang, ibarat bikin power bank yang bisa ngecas semua tipe handphone tanpa adapter." Audiens bertepuk tangan sambil tertawa. Bacep bahkan mengeluarkan replika kecil astrolabe dari tasnya, memutarnya di depan penonton, lalu berkata, "Kalau ini, versi murahnya, beli di online shop, diskon 50%. Di tengah presentasi, Bacep mengeluarkan kejutan. Miniatur observatorium Maraga yang terbuat dari styrofoam dan karton, hasil kreasinya sendiri semalam suntuk. Miniatur itu lengkap dengan menara tinggi, kubah observasi, dan jalur melingkar yang menggambarkan lintasan pengamatan bintang. "Coba lihat nih," ujarnya sambil mengangkat miniatur itu. "Observatorium Maraga ini kalau diibaratkan sekarang, kayak gabungan antara NASA, BMKG, dan Planetarium Jakarta. Cuma bedanya, kalau NASA ada roket, Maraga punya kopi Arab dan tikar buat sholat jamaah." Penonton langsung terbahak-bahak. Bacep kemudian mengaitkan semua tokoh dan tempat bersejarah itu dengan konsep penelitian yang ingin ia kembangkan. Bayangin, kalau metode hisab klasik yang mereka gunakan bisa diintegrasikan dengan teknologi observasi digital modern, kita bisa punya sistem penentuan waktu sholat dan arah kiblat yang super akurat, tapi tetap menjaga warisan ilmu falak. Ini bukan cuma soal masa lalu, tapi juga masa depan. Kata-kata itu membuat suasana sejenak menjadi hening. Semua merenung, menyadari betapa besar kontribusi para ilmuwan muslim terdahulu. Tak lama kemudian, suasana kembali cair ketika Bacep menutup presentasi tokoh dengan slide lucu. Karikatur Al-Battani, Al-Biruni, dan Al-Zarqali duduk di kafe sambil memegang laptop, tablet, dan teleskop digital. "Kalau mereka hidup sekarang," kata Bacep sambil tersenyum lebar, "mungkin udah bikin grup WhatsApp namanya Falakers Squad, isinya update pergerakan bulan tiap malam." Ruangan pun meledak oleh tawa dan tepuk tangan panjang. Ketika sesi tanya-jawab dibuka, pertanyaan demi pertanyaan datang. Ada yang serius menanyakan detail perhitungan trigonometri Al-Battani, ada yang penasaran bagaimana GPS bisa dibandingkan dengan metode bayangan matahari Al-Biruni, bahkan ada yang cuma mau tahu beli miniatur observatorium Maraga itu di mana. Bacep menjawab semuanya dengan sabar, kadang sambil bercanda, membuat audiens tetap terhibur. Ia bahkan mengajak salah satu mahasiswa naik ke panggung untuk mencoba menggunakan astrolabe replika, dan tentu saja, hasilnya melenceng jauh, membuat semua tertawa terpingkal-pingkal. Waktu berjalan cepat, dan panitia memberi isyarat bahwa sesi Bacep harus segera berakhir. Sebelum turun, ia berkata, ilmuwan besar itu bukan cuma yang jago menghitung, tapi yang ilmunya bisa dipahami banyak orang. Kalau kita bisa bikin orang tersenyum sambil belajar, berarti kita sedang melanjutkan warisan mereka. Kalimat itu disambut tepuk tangan meriah, bahkan beberapa dosen berdiri untuk memberi standing ovation. Bacep membungkuk hormat, lalu berjalan turun panggung dengan rasa puas. Di tangannya, map tebal penuh catatan masih tergenggam erat, seolah menjadi simbol tekadnya untuk membawa ilmu falak ke level yang lebih tinggi dan lebih seru. Malam itu, langit kampus seperti kanvas raksasa yang dihiasi ribuan bintang. Angin berhembus lembut, membawa aroma rumputan dari taman fakultas. Di atap gedung utama, lampu-lampu kota di kejauhan berkelip-kelip seperti gemerlap permata.
Di sanalah ondel-ondel Bacep berdiri, dengan tubuh besar dan wajah khas Betawi yang kali ini terlihat serius. Tangannya sibuk menyiapkan teleskop digital modern berwarna putih mengkilap, yang baru saja ia pinjam dari laboratorium astronomi. Teleskop itu bukan main-main, tiangnya kokoh, lensanya besar, dan ada panel kontrol kecil di sisinya yang bisa memutar arah otomatis sesuai koordinat bintang yang dimasukkan. Tapi seperti biasa, Bacep punya caranya sendiri untuk memulai. Sebelum menyalakan teleskop, ia mengeluarkan kain lap dari saku batiknya, lalu menyeka lensa dengan hati-hati sambil bergumam. Kebersihan lensa adalah sebagian dari iman, kalau kotor, yang kelihatan malah bayangan sendiri. Di samping teleskop, ada laptop hitam terbuka. Layar laptop menampilkan software pemetaan langit yang menunjukkan posisi bulan, planet, dan rasi bintang malam itu. Garis orbit berwarna-warni melingkari diagram tata surya, seperti peta jalur bus kosmik yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang paham astronomi. Beberapa kabel menghubungkan laptop dengan teleskop, siap mengatur arah bidikan secara otomatis. Bacep duduk di kursi lipat, mengamati layar, lalu menekan tombol di panel teleskop. Mesin di dalamnya berdengung pelan, menggerakkan lensa ke arah timur laut. Ia tersenyum puas. Nah, sebentar lagi kita lihat Jupiter lewat. Sambil menunggu, ia membuka termos kecil berisi teh manis hangat. Setiap tegukan terasa nikmat, apalagi sambil menatap langit yang begitu jernih. Tak lama, bulan sabit muncul di layar laptop, diperbesar oleh lensa teleskop. Permukaannya terlihat jelas, penuh kawah dan guratan. Masya Allah, cantik banget, kata Bacep, matanya berbinar. Ia lalu mengarahkan teleskop ke arah planet Jupiter, dan di layar tampak bola raksasa berwarna kuning kecoklatan, lengkap dengan pita awan yang membentuk garis-garis khasnya. 4 bulan besarnya, Io, Europa, Ganymede, dan Callisto, berderet manis di satu sisi. Halo, keluarga Jupiter. Lama nggak ketemu, seloroh Bacep sambil tertawa kecil. Di buku catatannya, Bacep mulai menulis, integrasi hisab klasik dengan observasi digital. Data malam ini akan digunakan untuk membandingkan hasil perhitungan posisi bulan dari metode hisab warisan Al-Battani dengan hasil pengamatan teleskop modern. Di bawahnya ia menambahkan coretan gambar orbit planet dengan catatan lucu. Kalau planet ini punya pasti update status, muter-muter nggak kelar-kelar. Angin malam mulai bertiup lebih kencang. Beberapa helai rambut palsu di kepala ondel-ondelnya bergerak-gerak, ada yang sampai menutupi matanya. Sambil mengibaskannya dengan tangan, Bacep tetap fokus melihat layar. S2 astronomi nanti, tesis gue harus spektakuler. Nggak cuma teori, tapi juga bukti lapangan. Falak itu bukan cuma masa lalu, tapi masa depan, katanya dengan suara mantap. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari tangga atap. Seorang mahasiswa magang dari lab astronomi muncul, membawa buku catatan dan kamera DSLR. Bang Bacep, mau dibantu fotoin hasil pengamatannya? Tanya mahasiswa itu. Boleh, tapi hati-hati. Ini teleskop bukan tripod kondangan, jawab Bacep sambil tertawa. Mereka lalu bekerja sama. Bacep mengatur fokus teleskop, mahasiswa itu memotret, lalu mereka membandingkan hasil foto dengan peta bintang di laptop. Di tengah keseruan, ada momen lucu yang tak terduga. Seekor kucing kampus tiba-tiba melompat ke atas meja, nyaris menjatuhkan mouse laptop. Jangan ikut ngitung gerak bintang, kamu mending jagain tikus, seru Bacep. Kucing itu hanya mengeong lalu duduk di dekat kaki teleskop, seolah ikut menikmati pemandangan langit. Jam terus bergerak, dan kini giliran Saturnus muncul di layar. Cincinnya terlihat jelas, berkilau halus di tengah gelapnya angkasa. Bacep terdiam beberapa saat, lalu berkata pelan, Allah Maha Besar, ciptaannya sempurna sekali. Ia menatap cincin Saturnus dengan kekaguman tulus. Dalam hatinya, ia semakin yakin bahwa semua ini, langit, bintang, planet, bukan sekadar objek studi, tapi juga tanda kebesaran Sang Pencipta. Setelah semua data malam itu direkam, Bacep menutup laptop dan mengemas teleskop. Sebelum turun dari atap, ia sempat memandang sekali lagi ke langit. Kali ini tanpa alat bantu. Besok gue balik lagi, gumamnya. Tesis ini harus jadi, dan gue mau semua orang tahu kalau belajar falak itu nggak kaku. Bisa lucu, bisa santai, tapi tetap ilmiah. Dengan hati puas dan langkah ringan,
Ia meninggalkan atap kampus, membiarkan bintang-bintang terus berkelip menyaksikan ambisinya. Bacep duduk di kursi kayu panjang di halaman rumahnya, sambil memandangi tumpukan buku tebal dan beberapa printout jurnal internasional yang berserakan di meja. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah sisa hujan siang tadi. Di tangannya, ia memegang satu lembar catatan berisi kerangka awal tesis S2-nya di bidang astronomi, sebuah karya yang ia bayangkan akan menjadi salah satu kontribusi nyata dalam menghubungkan warisan ilmu falak Islam klasik dengan metode astronomi modern. Ia menulis judul sementaranya dengan hati-hati, seakan tiap huruf punya bobot yang sama besar dengan bintang-bintang yang menghiasi langit malam, integrasi ilmu falak klasik dan observasi astronomi modern, kajian gerakan benda langit berdasarkan metode ulama astronomi Islam abad pertengahan dan perangkat observasi kontemporer. Pikirannya melayang pada perjalanan panjang ilmu falak. Ia membayangkan kembali bagaimana ulama seperti Al-Battani mampu menghitung panjang tahun matahari dengan akurasi yang mengagumkan, bahkan jauh sebelum teleskop ditemukan. Bayangan sosok Al-Biruni muncul, sedang berdiri di atas menara pengamatan, memegang instrumen kuadran raksasa, menghitung ketinggian matahari dengan penuh ketelitian. Lalu Al-Zarkali di Andalusia, dengan peralatan astrolabenya yang sangat presisi, menyusun tabel-tabel astronomi yang memandu pelaut dan penjelajah samudera. Bagi Bacep, kisah mereka bukan sekadar catatan sejarah, itu adalah inspirasi hidup. Sambil menyesap teh hangat, Bacep merenung. Dunia hari ini memiliki teleskop canggih, satelit pengamat, bahkan perangkat lunak simulasi langit yang bisa memprediksi posisi benda langit ribuan tahun ke depan. Namun, betapa luar biasanya jika semua itu disandingkan dengan metode pengamatan yang diwariskan para ulama terdahulu. Ia membayangkan tesisnya akan membandingkan akurasi perhitungan kalender Hijriah berbasis rukyat, pengamatan langsung hilal, ala ulama klasik dengan hasil observasi menggunakan teleskop modern dan data satelit. Ia akan menguji, misalnya, bagaimana teori Al-Battani mengenai eksentrisitas orbit matahari selaras atau berbeda dengan model heliosentris modern. Di catatan yang lain, Bacep sudah membuat daftar bab tesisnya. Bab pertama akan membahas sejarah dan perkembangan ilmu falak dalam peradaban Islam. Ia ingin menulisnya bukan sekadar kronologi, tapi juga sebagai kisah yang hidup. Bagaimana para ilmuwan itu bekerja, berdebat, dan menginspirasi generasi setelahnya. Bab kedua akan membahas teori gerakan benda langit, bulan, matahari, dan planet, baik dari sudut pandang Ptolemaik yang dulu dianut ulama Islam, maupun model modern hasil penelitian astronomi abad ke-20 dan ke-21. Bab ketiga akan fokus pada metode observasi, mulai dari pengukuran ketinggian matahari untuk menentukan waktu sholat, hingga penggunaan teleskop radio untuk memetakan galaksi. Bab keempat akan menjadi inti kajian lapangan, di mana Bacep sendiri akan melakukan pengamatan hilal dan posisi planet menggunakan dua pendekatan, metode klasik dan metode modern, untuk kemudian dianalisis perbandingannya. Ia tahu, untuk sampai pada tahap itu, ia harus mempersiapkan banyak hal. Memperdalam literatur sejarah astronomi Islam, belajar membaca manuskrip kuno, memahami instrumen tradisional seperti astrolabe dan kuadran, sekaligus menguasai perangkat observasi digital seperti CCD kamera pada teleskop modern. Tidak hanya itu, ia harus mengasah kemampuannya dalam astrofisika dasar, terutama untuk menjelaskan secara ilmiah mengapa pergerakan benda langit terlihat seperti itu dari bumi. Ia ingin pembacanya, baik yang datang dari latar belakang ilmu agama maupun sains murni, bisa melihat bagaimana ilmu falak dan astronomi saling melengkapi, bukan bertentangan. Sambil menatap jauh, Bacep membayangkan suatu hari ia berdiri di depan ruang sidang tesis, mempresentasikan penelitiannya dengan slide yang berisi gambar observatorium kuno di Maraga berdampingan dengan foto teleskop raksasa di Chili. Ia akan menunjukkan grafik perbandingan data, garis biru mewakili perhitungan ala Al-Battani, garis merah hasil pengamatan dengan teleskop modern. Ia ingin semua yang hadir merasakan kekaguman yang sama seperti yang ia rasakan, bahwa perbedaan zaman tidak menghalangi manusia untuk mengamati langit dengan rasa takjub yang sama. Malam mulai turun, dan di kejauhan, cahaya bulan sabit muda menggantung di langit barat. Seolah memberi salam, bulan itu mengingatkan Bacep pada tujuan utamanya. Memahami langit bukan hanya untuk kepuasan intelektual, tapi juga untuk membawa manfaat pada umat. Penentuan waktu ibadah, penanggalan hijriah, navigasi, hingga edukasi generasi muda tentang pentingnya mengamati ciptaan Allah. Dalam hati, ia berdoa agar tesis ini kelak bukan hanya menjadi persyaratan kelulusan,
tapi juga menjadi bagian dari mata rantai panjang para pengamat langit yang sejak dulu menjaga hubungan manusia dengan semesta. Bacep lalu menyalakan laptop, membuka perangkat lunak stellarium, dan mulai memplot posisi hilal untuk bulan berikutnya. Jendela di sebelahnya ia biarkan terbuka, supaya suara jangkrik dan aroma malam menemani proses kerjanya. Setiap kali ia memindahkan pointer ke arah bintang atau planet di layar, ia tak bisa menahan senyum. Beginilah rasanya, pikirnya, berada di titik pertemuan antara masa lalu yang agung dan masa depan yang penuh kemungkinan. Bacep, dengan segala gelar akademik yang sudah menempel di belakang namanya, kini benar-benar memasuki babak baru yang ia yakini sebagai puncak sekaligus titik balik perjalanan ilmiahnya. Setelah melalui rangkaian panjang belajar dari S1 sampai beberapa gelar diploma dan sarjana terapan, ia merasa bahwa Master of Science, MSc, di bidang astronomi bukan sekadar tambahan huruf di belakang nama, melainkan sebuah tanggung jawab ilmiah yang lebih besar. Pada semester awal S2-nya, Bacep langsung merasakan perbedaan yang signifikan dibanding studi-studi sebelumnya. Mata kuliah yang ia tempuh kali ini jauh lebih spesifik, detail, dan menuntut kedalaman berpikir yang konsisten. Tidak ada lagi materi, pengantar, yang bisa dibaca sekilas sambil minum kopi di teras rumah. Semuanya membutuhkan dedikasi penuh, riset literatur yang mendalam, dan diskusi akademis yang kritis. Bacep memulai penelitiannya dengan menggabungkan dua dunia yang selama ini ia cintai, astronomi modern dan ilmu falak Islam. Tema tesisnya adalah Sejarah dan Perkembangan Astronomi Islam, Integrasi Data Historis dan Pemodelan Astronomi Modern untuk Analisis Gerak Benda Langit. Ia ingin membuktikan bahwa kajian falak tidak hanya relevan di masa lalu untuk menentukan arah kiblat dan waktu ibadah, tetapi juga memiliki nilai saintifik tinggi yang bisa menjadi jembatan antara tradisi dan sains kontemporer. Dalam risetnya, Bacep memulai dengan menelusuri karya tokoh-tokoh besar seperti Al-Battani yang dikenal dengan perhitungan presisi posisi matahari, Al-Biruni yang mengembangkan metode pengukuran keliling bumi dengan akurasi luar biasa, dan Al-Zarqali yang menciptakan astrolab modern yang pada masanya menjadi instrumen astronomi paling canggih di dunia Islam. Proses penelitian ini membawanya berkeliling, baik secara fisik maupun intelektual. Ia mengunjungi perpustakaan-perpustakaan kuno yang menyimpan manuskrip asli para astronom muslim, mempelajari naskah-naskah yang ditulis dengan huruf Arab klasik di atas kertas perkamen. Ia juga melakukan perjalanan ke situs-situs bersejarah seperti Observatorium Maraga di Iran yang dahulu menjadi pusat riset astronomi paling maju di dunia abad pertengahan, Observatorium Baghdad yang menyatukan ilmuwan dari berbagai wilayah, hingga menapaki tanah Andalusia tempat pengamatan langit dilakukan dengan sistematis di bawah dukungan kekhalifahan. Setiap lokasi memberi inspirasi dan membuka mata Bacep bahwa astronomi Islam di masa lalu tidak sekadar studi teori, melainkan sains murni yang lahir dari rasa ingin tahu mendalam terhadap ciptaan Allah. Di sisi modern, Bacep mengintegrasikan semua data historis tersebut dengan perangkat dan software astronomi terkini. Ia memanfaatkan teleskop digital dengan sensor CCD beresolusi tinggi untuk memotret pergerakan benda langit, memplot grafik posisi bulan dan matahari menggunakan bahasa pemrograman Python, serta menganalisis data orbit planet dengan model astrofisika sederhana. Dari sini, ia mulai mengidentifikasi korelasi antara catatan pengamatan kuno dan hasil observasi modern. Misalnya, ia membandingkan data Al-Battani tentang kemiringan ekliptika dengan pengukuran satelit saat ini. Hasilnya mengejutkan, perbedaan hanya dalam hitungan detik busur. Temuan seperti ini membuktikan bahwa ilmuwan muslim masa lalu memiliki akurasi yang sangat tinggi, meski tanpa teknologi canggih. Hari-hari Bacep dihabiskan dengan jadwal yang padat. Pagi ia menghadiri kuliah teori tentang rotasi dan revolusi bumi, siangnya melakukan simulasi sistem tata surya di laboratorium komputer, sore hingga malam mengamati langit dari atap kampus yang telah dimodifikasi menjadi mini observatorium. Ada kalanya ia tidur hanya 3-4 jam, karena harus memantau fenomena langit, seperti konjungsi planet atau gerhana. Namun, alih-alih merasa lelah, Bacep justru merasakan kepuasan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Baginya, setiap cahaya bintang yang ia amati adalah ayat kauniyah, tanda kebesaran Allah yang menuntun manusia untuk berpikir. Seiring waktu, ia menyadari bahwa penelitiannya bukan hanya akan selesai di ruang sidang tesis. Ia mulai menulis artikel populer agar masyarakat umum memahami bahwa astronomi tidaklah kaku dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Ia membuat video pendek menjelaskan posisi hilal, menulis di blog tentang sejarah observatorium Islam, bahkan memberikan pelatihan singkat di TPA dan pesantren untuk mengajarkan anak-anak membaca peta langit.
Semua ini ia lakukan sebagai bentuk pengabdian agar ilmu yang ia pelajari tidak berhenti di meja akademik, melainkan mengalir ke masyarakat luas. Ketika hari ujian tesis tiba, Bacep berdiri di depan para dosen penguji dengan penuh keyakinan. Ia memaparkan temuannya dengan data yang kuat, visualisasi 3D yang memukau, dan argumentasi ilmiah yang tak hanya mengandalkan logika, tetapi juga memancarkan kecintaan pada ilmunya. Salah satu penguji bahkan berkomentar bahwa riset Bacep membuka peluang kolaborasi antara lembaga riset astronomi nasional dan pesantren-pesantren di Indonesia. Dengan senyum lega, ia dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Bagi Bacep, gelar MSc ini bukanlah garis akhir, melainkan gerbang baru menuju petualangan ilmiah yang lebih luas. Ia berencana melanjutkan penelitian ke tingkat doktoral, mengembangkan modul pendidikan astronomi Islam berbasis teknologi, dan membangun observatorium mini di daerah asalnya agar masyarakat bisa belajar langsung melihat langit malam. Dari perjalanan panjang ini, Bacep membuktikan bahwa memadukan tradisi dan sains modern bukan hal mustahil, justru keduanya saling menguatkan. Dan seperti bintang yang terus bersinar di kegelapan, semangatnya untuk menuntut ilmu akan terus menyala, menuntun generasi berikutnya untuk menatap langit dan bertanya, apalagi yang bisa kita pelajari dari ciptaan Allah yang maha luas ini?